Perkenalkan, saya Dr. Elisabeth Dita Sari Santi Pudianti, biasa dipanggil Dr. Ibet. Saya merupakan dokter intensif di Puskesmas Cekungan Salatiga. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing ke adik-adik mengenai kesehatan reproduksi. Tapi sebelumnya, Bu Dokter mau sedikit mengenalan mengenai Puskesmas Cekungan. Nah, Puskesmas Cekungan adalah puskesmas yang merupakan puskesmas yang memiliki rawat inap satu-satunya di kota Salatiga. Nah, puskesmas ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1 Salatiga. Nah, nanti kalau adik-adik butuh mungkin konsultasi atau periksa, bisa menghubungi hotline atau telepon, email, YouTube, atau IG atau Facebook di Puskesmas Cekungan. Nah, sebenarnya pelayanan apa saja di Puskesmas Cekungan itu ada banyak ya, diantaranya ada pendaftaran, pelayanan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan ibu dan KB, kesehatan anak dan imunisasi, farmasi, laboratorium, radiologi, konseling gizi, konseling sanitasi, konseling farmasi, konseling jiwa, instalasi gawat darurat atau IGD, rawat inap, dan PONE. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya tahu tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan reproduksi? Nah, sebelum membahas tentang kesehatan reproduksi, Bu Dokter mau mengingatkan mengenai pubertas. Udah pada tahu pubertas itu apa? Jadi pubertas itu adalah proses perubahan ketidakmatangan fisik dan seksual menjadi kematangan fisik dan seksual. Apa saja yang berubah? Biasanya pubertas itu berubah secara hormonal, secara fisik, psikologi maupun sosial. Nah, apa saja sih yang berubah? Nah, untuk pubertas itu ada primer dan sekunder. Primer itu biasanya pasti terjadi pada adik-adik semua. Untuk yang cowok biasanya mengalami namanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu merupakan keluarnya cairan dari organ reproduksi yang disertai dengan mimpi. Udah pada mimpi basah belum semua? Ya. Kemudian kalau yang cewek itu biasanya akan mengalami menstruasi. Nah, untuk menstruasi pertama itu dinamakan dengan menarche, yaitu luruhnya dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh darah karena perubahan hormonal. Nah, biasanya nanti terjadi 5-7 hari dengan siklusnya 21-35 hari. Nah, biasanya pubertas ini terjadi untuk laki-laki usianya 10-14 tahun, sedangkan pada wanita usia 11-15 tahun. Tapi tiap orang biasanya berbeda-beda, tergantung faktor gizinya, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ciri pubertas yang sekunder itu apa saja? Untuk yang cowok biasanya kan mengalami suaranya jadi berat, kemudian tumbuh jambul, kemudian tumbuh bulu-bulu di sekitar ketiak, dada, kemudian ada bulu halus di alat kelaminnya, kemudian alat kelaminnya jadi lebih matang, jadi penisnya agak membesar, serta biasanya tubuhnya akan lebih bermassa atau berotot. Sedangkan pada wanita biasanya suaranya akan lebih melengking atau cempreng, kemudian payudaranya akan membesar, kemudian putingnya akan menonjol, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak, rongga pinggulnya akan membesar, dan tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Nah, ada persamaan antara cewek dan cowok, dan biasanya ini jadi masalah yang utama buat adik-adik semua, yaitu munculnya jerawat. Nah, kenapa kok muncul jerawat? Karena perubahan hormonal yang menyebabkan kulitnya jadi berminyak dan produksi keringatnya jadi semakin banyak. Nah, cara mengatasinya gimana? Nggak perlu beli skincare mahal ya adik-adik. Jadi perlu cuci muka yang sering aja, kemudian minum air putih yang banyak, makan buah dan sayur, hindari makanan yang berlemak seperti coklat, es krim, kacang-kacangan, gorengan, dan yang pasti ketika muncul jerawat jangan ditekan ya adik-adik. Nanti biar sembuh sendiri aja. Nanti kalau misalnya ditekan itu bisa menimbulkan infeksi dan luka. Nah, selanjutnya Bu Dokter mau membahas mengenai kesehatan reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kalau menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya.
Nah, selanjutnya mari kita lihat video yang sudah disiapkan Bu Dokter. Halo Sobat Sehat, kemarin kita sudah berbagi informasi terkait dengan fungsi dan bagian dari organ reproduksi laki-laki ya. Nah, sekarang kita coba tanya, gimana cara menjaga agar organ reproduksi kita tetap sehat? Ada yang tahu? Hehehe. Mudah loh Sobat Sehat. Pertama, jangan lupa untuk mandi dan bersihkan daerah kemaluan 2 kali sehari. Kedua, ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor. Jangan dipakai terus-menerus loh ya. Selanjutnya, pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan yang menyerap keringat. Oh iya, hindari juga penggunaan celana yang terlalu ketat karena akan mengganggu pengaturan suhu testis sehingga dapat mengganggu produksi sperma. Jangan lupa untuk memotong rambut daerah kemaluan secara teratur dengan gunting. Tujuannya agar daerah kemaluan tidak terlalu lembab untuk menghindari infeksi jamur atau bakteri. Kenapa tidak menggunakan pisau cukur saja sih? Nah, penggunaan pisau cukur dapat menyebabkan iritasi yang justru dapat membawa kuman masuk ke dalam organ reproduksi kita. Jangan sampai ya. Pada laki-laki harus dilakukan sirkumsisi atau sunat untuk menghindari terjadinya infeksi pada laki-laki maupun pada perempuan yang akan menjadi istrinya nanti. Yang jelas, hindari hubungan seksual sebelum menikah ya, untuk mencegah penyakit menular seksual. Sekarang, sudah tahu kan? Semakin kita memahami organ reproduksi kita, maka kita akan semakin menyayangi dengan merawatnya. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Bagi sebagian orang merasa sedikit ribet untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Padahal, jika sudah terbiasa, hal itu akan terasa mudah loh. Bagi kamu yang wanita, coba deh lakukan cara ini. Mandi dan bersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Ganti pakaian dalam 2 kali sehari atau segera ganti jika kotor. Pilihlah pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun yang menyerap keringat. Cebok dari arah depan ke belakang atau dari daerah yang bersih menuju ke daerah yang kotor. Jangan sebaliknya ya, karena akan membawa kotoran dari daerah anus menuju ke organ reproduksi. Setelah buang air kecil atau buang air besar, sebelum menggunakan pakaian dalam, sebaiknya organ kewanitaan dikeringkan dahulu. Jika tidak dikeringkan, organ kewanitaan akan menjadi lembab dan membuat bakteri atau jamur mudah berkembang di daerah tersebut. Karena pada wanita mengalami menstruasi, jagalah kebersihan organ kewanitaan lebih teliti lagi saat menstruasi. Ganti pembalut tiap 4 jam sekali atau jika sudah penuh. Apabila kita membiarkan pembalut tidak diganti lebih dari 4 jam, maka bakteri atau jamur akan berkembang di situ, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya infeksi pada organ reproduksi. Gunakan pembalut yang nyaman, hindari penggunaan tampon vagina pada saat menstruasi. Potonglah rambut daerah kewanitaan secara teratur dengan gunting, tujuannya agar daerah kewanitaan tidak terlalu lembab untuk menghindari infeksi jamur atau bakteri. Memotong rambut sebaiknya bukan dengan pisau atau silet cukur ya, karena pisau atau silet cukur dapat menyebabkan iritasi yang justru dapat membawa kuman masuk ke dalam organ reproduksi. Hindari hubungan seksual sebelum menikah untuk mencegah penyakit menular seksual. Sekarang sudah tahu kan, semakin kita memahami organ reproduksi kita, maka kita akan semakin menyayangi dan merawatnya. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Gimana adik-adik, udah jelas belum dari videonya tadi? Ya, Bu Dokter mau mereview ya. Jadi gimana caranya untuk menjaga kebersihan daerah reproduksi? Yang secara umum adalah ketika habis pipis atau PAK, jangan lupa untuk dibersihkan dari arah depan ke belakang. Nah, setelah itu jangan lupa dikeringkan, bisa pakai anduk ataupun tisu. Dan kemudian pakai celana dalamnya yang apa? Yang bersih, tidak ketat. Kemudian bahannya kalau bisa yang menyerap keringat seperti dari katun. Dan jangan lupa untuk menggantinya minimal 2 kali dalam sehari. Nah, untuk yang cowok-cowok seperti yang di video tadi ya. Jadi ketika nanti di toilet umum, jangan pakai air yang
ditampu atau yang ada di situ, tapi pakai air yang mengalir. Biar apa? Karena air yang ditampu itu biasanya mengandung bakteri dan jamur. Kemudian jangan lupa untuk cukur area kemaluannya, rambut-rambutnya dicukur biar tetap apa? Biar tetap pendek, sehingga bakteri-bakteri yang jahat tidak tumbuh di situ. Kemudian penting sekali untuk melakukan sunat. Nah, di sini udah pada sunat semua belum? Apa itu pentingnya sunat? Yaitu supaya tidak muncul penumpukan kotoran di daerah penisnya. Jadi kalau misalnya menumpuk kotoran itu nanti bisa menyebabkan infeksi. Kemudian jangan lupa untuk jaga kelembapan dari si alat kelaminnya itu, jangan sampai meningkat suhunya. Biasanya meningkat karena apa? Nah, ini punya kebiasaan menaruh laptop di paha. Nah, itu kan bisa meningkatkan dari suhu alat kelaminnya. Nah, kemudian untuk cewek-cewek, untuk ketika menstruasi jangan lupa untuk mengganti pembalutnya dengan teratur 2-3 kali dalam sehari atau per 4 jam, atau ketika penuh dengan darah langsung diganti aja, atau ketika habis mandi. Kalau misalkan pakai pembalut yang sekali pakai, jangan lupa dibuang ya adik-adik. Nah, kalau misalkan pakai pembalut yang berkali-kali pakai, jangan lupa untuk dicuci, kemudian dijemurnya sampai kering, dan kemudian disetrika biar tidak ada kuman yang menempel di situ. Nah, jangan lupa tidak memakai panty liner yang terus-menerus karena bisa menyebabkan iritasi, dan hindari pemakaian cairan khusus pembersih organ intim. Kenapa? Karena di situ itu menyebabkan terganggunya keseimbangan pH yang akan membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di vagina, yang itu nanti menyebabkan memicu tumbuhnya jamur dan akhirnya jadi gatal-gatal di area organ intimnya. Dan jangan lupa ketika menstruasi untuk minum penambah darah sehari sekali selama menstruasi, dan ketika tidak menstruasi seminggu 1 kali. Dan ketika menstruasi biasanya kan ada nyeri perut ya adik-adik ya, atau disebut dismenor. Nah, itu jangan panik, tapi tetaplah kompres pakai air hangat di bagian perut bagian bawah. Tapi kalau tidak membaik bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter ataupun di puskesmas. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Seperti apa itu? Seperti buah, sayur, daging, susu. Kemudian yang jangan lupa adalah perbanyak air putih. Ya, selanjutnya kita membahas tentang kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang sehingga fungsinya terganggu dan mengganggu kesehatan dari reproduksi. Dan salah satu akibatnya adalah bisa terkena virus HIV. Nah, apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang pertahanan tubuh manusia, dan itu erat kaitannya dengan AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi tubuh seseorang yang sistem tubuhnya rentan karena HIV, sehingga menyebabkan banyak penyakit bisa muncul dalam tubuh seseorang itu. Nah, sebenarnya bisa tertular HIV itu dari mana saja Bu Dokter? Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah karena hubungan seksual. Yang kedua adalah karena penggunaan jarum suntik yang bersama-sama, biasanya pada penderita pengguna narkoba, kemudian atau yang memakai tato, atau mungkin memakai benda tajam yang di situ ada darah HIV-nya. Kemudian melalui transfusi darah juga bisa, dan yang terakhir melalui darah dari ibu ke bayi yang dikandung di rahimnya. Nah, untuk pencegahan kekerasan seksual itu ada banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah jangan seorang pun boleh melihat atau menyentuh anggota tubuh pribadimu. Anggota tubuh yang bersifat pribadi itu apa saja? Yang pasti alat kelamin, kemudian pantat, paha sebelah dalam, buah dada, leher, dan mulut. Kemudian remaja putri harus berani berkata tidak jika ada remaja putra atau temannya laki-laki itu meminta untuk berhubungan seksual sebelum menikah. Begitu juga untuk yang cowok-cowok.
kita yang cowok-cowok itu harus menghormati yang cewek-cewek. Kalau udah bilang beda ya jangan dipaksa. Kemudian kalau misalkan ada seorang asing yang memaksa, nggak usah sungkan-sungkan teriak dan berkata tidak mau pada orang itu. Dan kalau misalkan tetap memaksa, boleh adik-adik itu lari saja ya dari orang itu. Kemudian bisa melaporkan pada orang tua kalau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. Simpan nomor HP orang tua dan orang terdekat jika sewaktu terjadi bahaya, dan jaga diri sendiri dan waspada terhadap orang yang tidak dikenal, serta yang paling penting menghindari tempat yang sepi dan gelap, apalagi bersama pacarnya. Ya, nggak boleh ya adik-adik ya. Sahabat, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat kita. Dapat terjadi kapan saja, terhadap siapa saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan seksual bahkan dapat dilakukan oleh orang yang kita kenal sekalipun. Melalui film ini, kita akan mengenali apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Salah satunya, kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pergaulan dengan pasangan dekat kita. Cerita dalam film ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, dalam menghadapi dan mencegah kekerasan seksual di sekitar kita. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya. Sulit sekali memilih bajunya. Ih, Mama, mau tahu aja deh. Hai Biko, mau kemana? Hai Soman, saya kira siapa? Biasalah, mau malam mingguan ke rumah Mela. Oke deh, sukses ya. Ma, Pa, Mela pergi dulu dengan teman ya. Iya Mela, hati-hati di jalan. Iya, Ma. Mari Bu, saya pergi dulu dengan Mela. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mela, karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenalnya dengan baik. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenalan? Kita kenal di Facebook. Entah kenapa, begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar-debar. Sama dong. Aku juga langsung merasa kau terlahir untukku. Ayo Mela, kita pindah. Mau kemana? Ke tempat yang asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluargamu? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Silakan duduk di ruang TV saja biar santai. Sebentar ya, aku ambilkan minum untukmu. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, kan gak apa-apa. Ini bukti cinta kita.
Jangan, Miko. Jangan. Miko, jangan. Sudahlah. Ini kan biasa terjadi kalau orang berpacaran. Antarkan aku pulang. Antarkan aku pulang. Oke, oke. Ada apa, Nak? Kenapa mengurung diri dan termenung? Enggak, Ma. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, Ma. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Mungkin kita tidak menyadari. Dalam cerita yang baru saja kita lihat, telah terjadi kekerasan seksual dalam pacaran. Dan pelakunya adalah orang yang kita anggap sebagai pacar kita. Sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual di mana salah satu pihak tidak menghendakinya. Menyentuh organ tubuh perempuan tanpa dikehendaki perempuan seperti yang dilakukan Miko terhadap Mela adalah contoh kekerasan seksual. Berikut ini beberapa tips yang harus kita ketahui untuk menghadapi dan mencegah kekerasan seksual. Beranilah mengatakan tidak secara tegas terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan mudah mempercayai omongan orang terdekat kita, karena boleh jadi itu adalah rayuan untuk memperdayai kita. Ketika Anda mau menjalani sebuah hubungan dan berkomitmen untuk berpacaran, sebaiknya Anda mengenal dengan baik latar belakang dan karakter calon pacar Anda. Waspadalah jika kita diajak ke suatu tempat yang mencurigakan atau tidak ada orang lain selain kita. Terbukalah dan ceritakanlah kejadian kekerasan seksual pada orang terdekat yang dipercaya. Kenalilah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jangan takut untuk memberontak dan melawan, serta carilah pertolongan ketika kekerasan seksual itu terjadi. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual? 1. Pelecehan seksual yang merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang dilakukan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan, atau sentuhan di bagian tubuh seperti payudara, pantat, ciuman yang tidak diinginkan, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. 2. Penyiksaan seksual, yaitu perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. 3. Perkosaan, yaitu melakukan hubungan seks tanpa izin pasangannya atau dengan kata lain disebut dengan pemerkosaan. Biasanya, pasangan mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pasangannya pada saat itu. 4. Percobaan perkosaan. Tubuh kita adalah milik kita dan hanya kita yang berhak atas tubuh kita. Jangan biarkan orang lain menguasai tubuh kita. Saya Kalyani, sampai jumpa. Nah, tips dan triksnya remaja sehat yang pertama harus berbekal info mengenai kesehatan reproduksi, tidak mudah tergoda untuk melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk hal-hal baru dan berpendirian teguh, mengatur energi jadi
hal-hal yang positif seperti berolahraga, ikut ekskul, kemudian membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Oke, oh ya, pesan dari Bu Dokter pada adik-adik semua, jagalah tubuhmu ya adik-adik, karena tubuhmu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oke, sekian presentasi dari Bu Dokter. Jika ada kesalahan, Bu Dokter minta maaf. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, adik-adik bisa menghubungi ke email Bu Dokter di ibetelisabeth@student.uns.ac.id atau IG di ibet_elisa. Sekian, terima kasih.